Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari kelas 2022A dengan NIM terakhir 104. Oke, di sini saya ingin membuat video micro tracing yang mana pembuatan video micro tracing ini guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah keterampilan mengajar dan juga pembelajaran mikro. Oke, di sini saya mengambil subbab, yakni mengambil subbab interaksi sosial. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian interaksi sosial itu sendiri apa sih. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi baik antar individu dengan kelompok dan juga antar kelompok. Definisi interaksi sosial menurut para ahli sosiologi Surjono Sukanto adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan maupun juga kelompok. Oke, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Sebuah interaksi sosial terjadi bila memiliki ciri-ciri berikut. Ciri-ciri interaksi sosial itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, terjadi sebuah komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Oke, selanjutnya syarat interaksi sosial. Pada dasarnya, sebuah interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat utama. Keduanya adalah kontak sosial dan juga komunikasi. Oke, yang pertama, kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin, yakni con atau cum yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Sebagai gejala sosial, kontak tidak melulu berarti hubungan fisik dan bisa dilakukan dengan cara lainnya. Oke, selanjutnya dalam prosesnya kontak sosial bisa berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, antara perorangan, contohnya antara seorang anak dengan temannya. Kemudian yang kedua, antara perorangan dengan suatu kelompok, contohnya seorang anak dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga, antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, contoh antara kelompok mahasiswa asal Surabaya dengan kelompok mahasiswa asal Bojonegoro. Oke, selanjutnya kontak sosial tidak selalu berhubungan fisik karena bisa bersifat primer maupun juga bisa bersifat sekunder. Kontak primer terjadi apabila hubungan terjadi secara langsung, bertemu dan berhadapan muka. Contoh terjadinya kontak primer adalah berjabat tangan, saling senyum. Sedangkan kontak sekunder terjadi ketika prosesnya memerlukan perantara. Contohnya si A ingin berkenalan dengan si B melalui sosok si C. Oke, kemudian selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan
penerimaan pesan berupa ide maupun berupa gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dalam interaksi sosial bukan sekedar tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya kepada siapa. Komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni komunikasi verbal dan juga komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal bersifat langsung, sedangkan komunikasi non-verbal bersifat tidak langsung. Komunikasi nonverbal dalam interaksi sosial, komunikasi nonverbal dalam interaksi sosial dapat dilihat dalam berbagai pola sosial. Komunikasi nonverbal dalam percakapan sehari-hari bisa berbentuk anggukan kepala, kontak mata, ekspresi wajah, dan sebagainya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut ahli sosiologi John Lewis Chilin dan John Philip Chilin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Ada beberapa contoh interaksi sosial terkait proses asosiatif itu sendiri, yaitu yang pertama, kerjasama atau cooperation. Kerjasama berarti bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ada 4 faktor yang mendorong terjadinya kerjasama, yaitu motivasi atau kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, motivasi altruistik. Kemudian yang terakhir, tuntutan situasi. Ada 4 faktor yang mendorong terjadinya suatu kerjasama. Oke, contohnya ada beberapa proses kerjasama seperti gotong royong, kemudian tolong menolong, dan yang terakhir musyawarah. Kemudian yang kedua, akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu keadaan dan usaha dalam mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa bentuk akomodasi seperti paksaan, kompromi, kemudian mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Kemudian selanjutnya di sini ada asimilasi atau assimilation. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mempertinggi kesatuan dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan secara bersama. Oke, selanjutnya selain asimilasi, di sini juga ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah proses yang menjauhkan atau mempertentangkan sesuatu. Beberapa proses disosiatif adalah antara lain yang pertama, persaingan atau kompetisi. Proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman ataupun tanpa adanya suatu tindakan kekerasan. Oke, selanjutnya
ada kontravensi. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam ataupun menggunakan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, selanjutnya di sini juga ada konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial kekinian. Seiring dengan berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya masa, ada 5 bentuk interaksi, ada 5 bentuk interaksi kekinian yang baru, yaitu yang pertama, pertukaran sosial atau social exchange. Social exchange atau pertukaran sosial tipe interaksi sosial yang tampak dalam transaksi perdagangan ataupun bisnis. Kemudian yang kedua, konflik sosial atau social konflik, tipe interaksi sosial yang tampak pada perselisihan antara dua individu atau dua kelompok yang berbeda dengan pandangan atas satu kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, persaingan atau kompetisi, bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara individu dalam mendapatkan sesuatu yang seringkali ketersediaannya melimpah. Kemudian yang keempat, kerjasama. Interaksi sosial yang terjadi di antara beberapa individu atau kelompok dalam hal saling bahu-membahu untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima, akomodasi interaksi sosial dalam mempertemukan pihak yang sedang berkonflik untuk saling kita tengahi atau kita damaikan. Oke, mungkin sekiranya dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, atau saya rasa tadi dalam pembuatan video pembelajaran microtasing ini masih jauh dari kata sempurna, mohon dimaklumi. Oke, kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan.